Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rencang-rencang santri, sedulur Pondok Pesantren Lirboyo, khususipun santri Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah ingkang kula banggaaken. Bil khusus beliau Ketua Himasal Indramayu, beliau Kiai Haji Masyurudi ingkang kula ta'zimi. Alhamdulillah, setelah tadi saya melakukan Formula One, saya tadi itu dari Ciledug itu sekitar jam setengah 10. Di pintu tol Palimanan itu saya jam setengah 11. Tapi karena saking supirnya itu saking seriusnya, sepaneng akhirnya terus bablas sampai ke Sumberjaya. Saking semangatnya. Ya Allah. Alhamdulillah, yang pertama yang kami sampaikan bahwa di Pondok Pesantren Lirboyo, khususnya di Mahrusiyah, pada saat ini tadi yang kami sampaikan ada sekitar 3.500 sampai 4.000 santri putra maupun putri. Untuk yang putra ini ada 2 asrama. Yang pertama ada 3 asrama. Yang pertama ini di pusat di Pondok Pesantren di Lirboyo. Yang kedua ada di Ngampel, di makbarohnya beliau Kiai Haji Imam Yahya, di rumah saya. Yang ketiga ini sekitar 2 tahun yang lalu, pandemik, pas awal-awal pandemik, ada orang minal agniya ini mewakafkan tanahnya kepada Pondok Al-Mahrusiyah. Dan di situ tanahnya itu tidak hanya tanah, sudah ada masjidnya, sudah ada kelas-kelasnya, sudah ada kamar-kamarnya. Jadi jahiz sudah siap semuanya. Ini ada di daerah Kandat ya. Di daerah Kandat. Jadi Kandat itu ke jurusan Blitar, sebelum Blitar. Ini ke daerah Kandat. Di situ ada orang yang agnia, orang yang yang punya lebih hartanya. Malam-malam diantar sama Pak Zuhri. Mungkin ya, yang santri lama tahu dengan Pak Zuhri. Pak Zuhri yang ada di Tribakti, aslinya Rembang. Jadi sekarang jadi ketua Kemenak Kabupaten Kediri. Malam-malam Ramadan itu datang ke Ngampel, ke Gus Reza, mengantarkan agnia, orang kaya tersebut, orang wakifnya itu tadi, untuk memberikan tanahnya, mewakafkan tanahnya kepada Al-Mahrusiyah. Awalnya ketika saya keluarga diberitahu oleh Gus Reza, di benak saya pada waktu itu hanya tanah kosong. Makanya waktu itu saya itu sempat protes sama Gus Reza. Karena dulu tuh kita pernah Al-Mahrusiyah itu dikasih tanah tapi nggak mampu untuk bangun, terus diminta kembali kan, terus diminta kembali, dan itu saya tidak mau terulang. Artinya bukan masalah dimintanya, tapi masalah dianggap kita tidak mampunya. Tapi ketika wis sesuk dideloki, kata Gus Reza. Setelah Lebaran itu berapa hari, saya sama Gus Reza berdua itu ke Kandat. Lihat masjidnya itu sudah jadi. Masjidnya itu ukurannya sekitar 20 kali 20. 20 kali 20. Dan kamarnya itu sudah ada sekitar 6. Lokalnya itu sudah ada 6.
jahit sudah siap semuanya. Dan kita terima dan alhamdulillah kemarin sejak 2 tahun ini ada beberapa santri yang di Mahrusia ini diungsikan, ditaruh di mana? Di Kandat. Dan alhamdulillah masyarakat Kandat ini sangat welcome, sangat menerima kehadiran pondok pesantren Lirboyo Al-Mahrusiah yang ada di Kandat. Karena awalnya kiainya itu kabur gitu loh. Jadi kiainya itu kabur, terus wa minhum gitu. Laisa minnah. Masyarakatnya enggak suka, kata kon tahlil haram, maulidan haram dan sebagainya. Masyarakat enggak suka gitu. Akhirnya terus sekarang bro, ada 10 ya. Ada sekitar 10 santri yang itu ditugaskan oleh keluarga di Pondok Pesantren Kandat. Ada 3 untuk asrama putra. Dan untuk yang asrama putri Poro Rincang-Rincang ini perlu diketahui. Untuk di asrama putri sejak beberapa tahun yang lalu, dan ini ngestokaken dawuhipun para masayikh. Karena kemarin saya dapat cerita dari Mbah Yai, dari sinten, dari beliau Kiai Haji An'im Falahuddin. Beliau cerita bahwa beliau bercerita bahwa Mbah Makhrus niki nate ngendikan bahwa apike pondok putri kuwi mau gandeng karo daleme kiai. Apike pondok putri kuwi mau gandeng karo daleme kiai. Makanya jenengan jangan heran kalau melihat Gus Izul tambah awet enom, itu jangan heran. Ojo era lu kok Gus Izul kok tambah enom ya. Yo pancen senengane gandeng karo pondok. Akhirnya kemarin disepakati dan di pondok putri yang ada di Mahrusiah ini disebar. Yang ada di Lirboyo ada 3, di tempatnya Gus Izul, di Ar-Raudhah, di tempatnya Ning Oci yang pondok lama dulu. Awalnya kamarnya Kang Uzair, Kang Urip, sama Kang Pendi, Al-Fatah. Itu jadi pondok putri, sekarang namanya Ar-Rasidah. Terus Umi membuat lagi sendiri untuk Umi, itu namanya Al-Usmaniyah. Itu asrama pondok putri yang ada di Lirboyo. Yang di mana, di Muning, Al-Mahda namanya, yang sekarang diasuh oleh beliau Ning Itna. Di Ngampel juga ada 3 karena putranya Abah di Ngampel niku wonten 3 ya Mas. Sing paling tuwek kula sing enom, sing tuwek kula sing enom, terus sing niku sami kalih kula. Sing tuwek niku Gus Reza, niki asramanya bernama El Miski. Di saya namanya Al Asyiki. Yang di Gus Nabil namanya apa namanya? Al-Komari. Al-Komari. Dan ini nama-nama semua ini saking bunyai. Ketika matur ya wis lek ngono, ketika rapat, ketika kumpul, terus ketika itu terus bunyai kan matur. Ya wis lek ngono, untuk sing putri pondok putri wis ben diurus karo anak dhewe-dhewe, wis gawe dhewe-dhewe. Lah namine sinapa Mi? Lah mung kate jenenge apa? Pun kula lek Al Asyiki pripun? Ya wis gak apa-apa jeneng Al Asyiki pondok. Ngono Gus Reza. Lah kula napa Mi? El Miski pripun? Ya wis kamu El Miski. Lah niki sing mboten pirin mikir pun kula nderek Umi mawon. Terus muncul namanya Ar-Raudhah. Ar-Raudhah tafaulan dengan Raudhah. Ya panjen Raudhah. Raudhah tenanan ya. Ya Allah. Ini pondok-pondok putri yang ada di Pondok Pesantren Al-Mahrusiah. Dan alhamdulillah untuk yang ada di Ngampel, nama pondok-pondok putri
ini sudah dilegal formalkan. Baru kemarin akhir sekitar tanggal 27 ya? 28 atau 27 ya? 27 Ramadan kemarin keluar surat izin operasionalnya Al-Asiki, Al-Miski dan Al-Qomari. Untuk yang di Lirboyo, Ar-Rodoh, Al-Usmani, Al-Mahdah dan Ar-Rosidah ini pada tahun ini nanti insya Allah akan didaftarkan di Kemenak. Ini untuk asrama yang ada di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah. Dengan lembaga pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP dan MTS, SMK dan Aliyah, dan alhamdulillah pada tahun ini insya Allah pada bulan Juni di Al-Mahrusiyah mempunyai satu makhluk baru yang bernama ITAMA, Institut Teknik Al-Mahrusiyah. Jadi di ITAMA itu teknik dan saya dibapuk jadi rektornya Pak Maksudnya. Akhirnya saya nggak mau harus kuliah S3. Karena kemarin itu kumpulan keluarga iki sapa iki sing dadi rektor. Ya sapa sing gelem kuliah S3? Adik-adik nggak ada yang mau kuliah S3. Gus Zul sudah S2 tapi katanya mau meneruskan S3. Saya barusan selesai S2-nya nanti saja mau leren katanya. Karena mumet mikirin makalah. Padahal kuliah gak tahu gaya makalah. Insyaallah. Gus Nabil masih S1, insyaallah tahun depan katanya kemarin insyaallah tahun depan mau meneruskan S2-nya. Dan saya akhirnya kemarin ya sudah kalau gitu Iing aja sing dadi rektornya. Akhirnya saya harus daftar S3. Dan alhamdulillahnya saya kuliahnya itu di UIN Tulungagung. Rektornya itu yang ngomong saya dulu Pak Maftuhin. Masya Allah. Jadi UIN Tulungagung itu rektornya Pak Maftuhin. Pak Maftuhin itu dulu santri Mahrusiyah yang ngomong saya. Saya kemarin itu ketemu sama Pak Maftuhin. Prof, dulu ketika saya masih kecil, saya tidak bilang masih muda, karena saat ini saya masih muda. Dulu ketika saya masih kecil, jenengan yang ngomong saya. Sekarang saya sudah agak dewasa, jenengan ngomong saya lagi. Ya Allah, karena kan untuk persyaratan menjadi rektor kan harus S3. Maka saya kuliah. Sudah hampir 1 tahun ini saya kuliah S3 dan di ITAMA dengan 3 jurusan, teknik sipil, sistem informatika dan teknik informatika, 3 jurusan tersebut. Dan alhamdulillah jadi nanti di Ngampel itu jadi ada 2 rektor. Jadi di Ngampel itu ada 2 rektor ya sorry. Satu rektor Tribakti, satunya rektor ITAMA. Jadi makanya kemarin kamu mau pilih Gus Reza apa Gus Iing? Kamu mau pilih dong. Kalau di rapat itu akhirnya kalau bahas masalah mahasiswa itu gak patek jeru-jeru ngomongi. Sing rektor Tribakti gak patek ngomong akeh, sing rektor ITAMA gak patek ngomong akeh. Biar tidak terjadi duel rebutan mahasiswa dan mahasiswi. Ya Allah. Tapi semua ini kan bahwa para beberapa alumni yang dulu sering diadakan Mbah Yai Imam, beliau ada satu dawuh dari Mbah Yai Imam bahwa emang cita-cita beliau itu emang mendirikan satu lembaga pendidikan yang itu tidak yang itu secara gampangnya itu yang itu tidak terkoneksinya dengan Kemenak. Artinya memang beliau itu mempunyai cita-cita untuk membuat perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang itu untuk umum, yang jurusannya umum, itu memang beliau cita. Saya masih ingat ketika saya disuruh oleh beliau Mbah Yai Imam untuk jadi kepala SMK, kepala sekolah SMK. Saya itu juga heran.
Saya tuh juga bingung pada waktu itu ketika ketika Abah itu ngutus saya jadi kepala sekolah SMK. Oh, saya tidak bisa membedakan apa gunanya antara kabel abang karo kabel hijau, orang ngerti. Tapi tetap disuruh, ya udah, sam'an wa ta'atan. Saya tanya pada waktu sama beliau Mbah Yai Imam, Bah, king nopo kerja mendirikan SMK? Karena ternyata cita-cita beliau itu luar biasa luhur. Jawaban beliau, saya tidak ingin para santri-santri ini dianggap oleh orang-orang yang non santri ini tidak mengetahui teknologi. Saya tidak ingin para santri ini direndahkan oleh orang-orang yang non santri, bahwa santri itu adalah kaum yang udik, kaum yang gaptek. Ini cita-cita luhur beliau, mengangkat derajatnya para santri. Hanya dengan cita-cita beliau Mbah Yai Imam untuk mengangkat derajatnya para santri, dan kita teruskan setelah Mbah Yai Imam ini membuat SMK, maka ayo kita teruskan sesuai dengan jurusannya SMK dengan teknik komputer jaringan, multimedia dan las holding. Ayo kita gawe teknik sipil, teknik informatika sama sistem iku sing mirip-mirip. Dan ini insya Allah pada bulan Juli, Agustus kita sudah siap untuk Sudah siap untuk melakukan kuliah perdana. Karena sejak bulan Desember kemarin, sejak bulan Desember atau awal Januari itu izin operasional dan izin pendirian sudah keluar dari Dikti. Sudah keluar. Tinggal kita cari mahasiswa. Dan saya niki ya rodok-rodok promosi lah karo sampean kabeh. Lek ana tanggane sampean pengen kuliah teknik, ayo di Itama ada, di Mahrusiah ada makhluk baru yang bernama Itama. Kalau pengen kuliah kuwi mau teknik informatika, sistem informatika, sing kuwi mau gawene TikTok, gawe syuting ada di Al-Mahrusiah. Niki informasi yang bisa kami sampaikan terkait di Pondok Pesantren Lirboyo Al-Mahrusiah. Dan terus mohon doa kepada panjenengan semua, para alumni, para santri, untuk selalu mendoakan para masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo agar selalu diberi kesehatan, diberi keselamatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keluarga Mbah Yai Abdul Karim niki tetap guyub, rukun, adem, ayem, tentrem. Keluarganipun khususnya Mbah Yai Imam Yahya, keluarga putra putri ini tetap guyub, rukun, adem, tentrem, bisa terus memegang amanah apa yang telah digagas oleh beliau para masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo, tetap bisa meneruskan perjuanganipun para masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo. Karena emang kita niki gak diwarisi gak diwarisi tambak, gak diwarisi sawah. Dan pondok pesantren itu bukanlah warisan. Kalau toh emang pondok pesantren warisan, kalau boleh pilih saya jual nih ya. Saya jual itu. Saya itu mikir-mikiri anak saya yang hampir 7 ini susahnya ora karuan. Lho kon mikiri anake wong liya ini nyapoh gitu. Tapi ini adalah salah satu amanah dari para masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo, amanah dari apa yang harus diteruskan. Maka saya mengharap doa ini pun panjenengan semua agar para dzurriyyah Pondok Pesantren Lirboyo, khususnya dzurriyyah pun Mbah Yai Imam Yahya ini diberi kekuatan untuk mengemban amanah yang sungguh luar biasa berat semacam ini. Dan alhamdulillah setiap tahun di Pondok Pesantren Lirboyo, di Pondok Pesantren Mahrusiah ini terus bangun. Yang terakhir insya Allah ini nanti bangun di SMP dan bangun di SMK. Itama masih belum dikasih bangunan. Itama masih belum punya kelas, tapi kita siap untuk menggusur SMK. Kalau kayak itu kan namanya pondok itu mesti kudu ono
tirakate awalnya kan gitu. Karena nggak enak pondok terus langsung jegren gitu kan, nggak ada, mesti soko alon-alon. Dan Itama pun juga begitu. Kita akan nanti sharing dengan SMK, kita sharing dengan SMP terhadap kelasnya, dan insya Allah ke depan Itama akan mempunyai gedung tersendiri. Amin amin ya robbal alamin. Mekaten mungkin yang saged kula aturaken pilih lepat wonten lepat kula nyuwun ngapunten. Mungkin akan tambah oleh Gusti Yesus. Nggih sami kados ingkang di samene kalih siing. Nggih pun napa namine pun sampeyan ngestanen kalih Gusti Ing nggih. Masalah napa ngarusiah niki alhamdulillah banyak perkembangan, mulai dari gedung, mulai dari santri niki alhamdulillah tiap tahun semakin meningkat. Baik dari segi kuantitas meningkat, dan kami dari keluarga juga selalu untuk menambah kualitas dari para santri. Jadi adanya Itama niki nggih untuk menambah kemampuan, menambah kualitas dari teman-teman santri. Jadi kalau nanti dari jenengan ada yang ingin kuliah di teknologi, bisa nanti di Itama. Jadi ya sedikit promosi ini. Jadi orang-orang minal awalin lah. As-sabinal awalun ini bosone lah. Ini insyaallah kalau sing awal-awal iku insyaallah barokai sing liya-liyane. Nggih, terakhir nyuwun dungane kepada para alumni, para santri, semoga keluarga diberikan kekuatan dan istiqomah dalam membimbing para santri. Nggih, sekian dari kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kula kesupen nyuwun pangapunten. Niku wau baru kula sampaikan temunipun ya Mas Rudi, bahwa di Tribakti ini mohon doa, ini sedang proses untuk peningkatan dari institut menjadi Universitas Islam Tribakti. Kemarin yang diusulkan untuk materi umum itu adalah tadris bahasa Inggris, tadris bahasa Arab, tadris matematika, dan ada fakultas tafsir hadis. Dan kemarin bulan puasa kemarin tanggal 25 itu sudah turun surat rekom dari Diktis 4 Surabaya Jawa Timur bahwasanya Institut Agama Islam Tribakti layak untuk meningkat menjadi Universitas Islam Tribakti. Mohon doanipun panjenengan semua agar semua perjalanan yang ada di Pondok Pesantren Lirboyo ini menjadi lancar, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan saya mohon pamit dengan Gus Izul. Beda-beda mobil, entah mau kemana, saya juga mau kemana. Saya mohon pamit kepada panjenengan semua. Oh, makan dulu. Lho iki sing tak enteni kok gak nawar mangan. Wah, wis mangan. Kabeh oleh kotakan aku gak oleh. Matur suwun mekaten ingkang saged aturaken wallahu muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.